Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya 4 Aprilia dengan NIM 222523080 dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi kekongruenan. Baik, yang pertama di sini ada kekongruenan modulo 9. Kekongruenan bilangan modulo 9 dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran perkalian dan penjumlahan bilangan-bilangan bulat yang dikenal juga dengan istilah koreksi 9. Kita mengetahui bahwa 10.000 dikurang 1 itu sama dengan 9.999 sama dengan 9K1, sehingga 10.000 itu kongruen dengan 1 modulo 9. Begitupun dengan seterusnya sampai 10 dikurangi 1 sama dengan 9 sama dengan 9K4, sehingga 10 itu kongruen dengan 1 modulo 9. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat kongruen modulo 9 dengan jumlah angka-angkanya. Contohnya, 8.234 itu kongruen dengan 8.000 ditambah 200 ditambah 30 ditambah 4 modulo 9. Ini tinggal dipisahkan. Lalu 8.234 kongruen dengan 8 dikali 1.000 ditambah 2 dikali 100 ditambah 3 kali 10 ditambah 4 modulo 9. Nah, selanjutnya 8.234 kongruen dengan 8 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 ditambah 4 modulo 9. Nah, dijumlahkan, jadi hasilnya akan menjadi 8.234 kongruen dengan 17 modulo 9. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, 17 kongruen dengan 10 ditambah 7 modulo 9. Nah, selanjutnya 17 kongruen dengan 1 tambah 7, jika dijumlahkan akan menjadi 17 kongruen 8 modulo 9. Sehingga 8.234 itu kongruen dengan 8 modulo 9. Selanjutnya ada teorema-teorema. Teorema 1 menyatakan bahwa 10 pangkat N itu kongruen dengan 1 modulo 9 untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Buktinya, berdasarkan definisi sebelumnya, 10 pangkat N itu kongruen dengan 1 modulo 9 jika 9 habis membagi 10 pangkat N min 1. Misalkan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka 10 pangkat N min 1 sama dengan 999 sebanyak N. Misal kita mempunyai N-nya 1, maka 10 pangkat 1 min 1 akan sama dengan 9. 10 pangkat 2 min 1 akan 100 min 1 sama dengan 99. Jadi, karena 9 habis membagi 99 sebanyak N, maka 9 habis membagi 10 pangkat N min 1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 10 pangkat N itu kongruen dengan 1 modulo 9 untuk N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu terbukti. Selanjutnya ada teorema 2. Setiap bilangan bulat kongruen modulo 9 dengan jumlah angka-angkanya. Buktinya, misalkan kita ambil sembarang bilangan bulat N, maka N sama dengan DK, DK min 1, DK min 2, hingga D0. Atau N-nya kan sama dengan DK 10 pangkat K ditambah DK min 1 kali 10 pangkat K min 1 hingga D0 kali 10 pangkat 0, dengan DI-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 9. Untuk I-nya itu K min 1 hingga 0 dan DK-nya tidak sama dengan 0. Nah, berdasarkan teorema 5.9 yaitu 10 pangkat N kongruen 1 modulo 9 untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, sehingga diperoleh N kongruen dengan DK kali 1 ditambah DK min 1 dikali 1 hingga D0 modulo 9 akan didapat N kongruen DK plus DK min 1 plus DK min 2 hingga D0 modulo 9. Jadi, bilangan bulat N kongruen modulo 9 dengan jumlah angka-angkanya. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip yang bisa digunakan dalam aplikasi kekongruenan. Yang pertama ada prinsip 1.
Misalkan A plus B sama dengan C, maka tentu A plus B kongruen C modulo 9. Jika A kongruen M modulo 9, B kongruen N modulo 9, dan C kongruen N modulo 9, maka dari A plus B kongruen C modulo 9 dapat disimpulkan bahwa M plus N itu kongruen dengan P modulo 9. Contohnya, di sini ada 248 ditambah 324 ditambah 627 itu sama dengan 1244. Nah, kita akan operasikan ini. 248 itu kongruen dengan 2 plus 4 plus 8. Jika jumlahkan akan 14, lalu 5 modulo 9. Nah, lakukan hal yang sama dengan dua angka selanjutnya. Nah, jadi 248 ditambah 324 ditambah 672 itu kongruen dengan 5 ditambah 0 ditambah 6 modulo 9. Nah, angka-angka tadi didapat dari hasil sebelumnya. Jika dijumlahkan akan menjadi 11 modulo 9 atau 2 modulo 9. Sedangkan 1244 itu kongruen dengan 1 plus 2 plus 4 plus 4 modulo 9. Jika dijumlahkan akan menjadi 11 atau 2 modulo 9. Nah, dari kekongruenan persamaan 1 dan 2 berarti 248 ditambah 324 ditambah 627 itu kongruen dengan 1244 benar. Selanjutnya, prinsip yang kedua, jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka AC kongruen BD modulo M. Contohnya, di sini ada benarkah 84 kali 4 28 sama dengan 35952. Nah, ini 84 dan 428-nya kita pisahkan jadi 8 plus 4 sama dengan 12. 3 modulo 9 dan yang 428 didapat 5 modulo 9. Tinggal dikalikan 3 kali 5 yaitu 15 modulo 9 atau 6 modulo 9. Sedangkan yang 35962 didapat 6 modulo 9. Jadi disebutkan bahwa 84 dikali 428 itu sama dengan 35952 itu benar. Selanjutnya ada prinsip 3. Suatu bilangan bulat terbagi oleh 9 apabila jumlah angka-angkanya terbagi oleh 9. Contohnya, 176.521.221 itu kongruen dengan 1 plus 7 plus 6 plus 5 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2 plus 1. Jika dijumlahkan akan menjadi 27 atau 9 modulo 9. Nah, karena 9 itu habis membagi 9, maka 9 juga habis membagi 176.521.221. Nah, di sini juga disertakan contoh yang tidak habis membaginya. Selanjutnya ada prinsip keempat, suatu bilangan bulat terbagi oleh 3 apabila jumlah angka-angkanya terbagi oleh 3. Contohnya, 65.931 itu kongruen dengan 6 plus 5 plus 9 plus 3 plus 1. Jika dijumlahkan akan menjadi kongruen dengan 24 atau 9 modulo 9. Nah, karena 3 habis membagi 9, maka 3 habis membagi 65.931. Nah, di sini juga disertakan lagi contoh yang tidak habis membagi. Selanjutnya ada prinsip kelima, suatu bilangan bulat terbagi oleh 2 apabila angka terakhirnya terbagi oleh 2. Nah, misalkan di sini contohnya ada 236.824 terbagi oleh 2 sebab 4 angka terakhir terbagi oleh 2. Nah, ini tuh karena angka terakhirnya 4 dan 4 itu terbagi oleh 2, maka 236.824 itu terbagi oleh 2. Selanjutnya ada prinsip 6. Suatu bilangan bulat terbagi oleh 4 apabila bilangan yang dinyatakan oleh 2 angka terakhir dari bilangan itu terbagi oleh 4. Misalnya 51.344.216 terbagi oleh 4 sebab 16 yaitu 2 angka terakhirnya itu terbagi oleh 4. Nah, selanjutnya prinsip 7. Suatu bilangan bulat terbagi oleh 8 apabila bilangan yang dinyatakan oleh 3 angka terakhir dari bilangan itu terbagi oleh 8. Misalnya 46.144 terbagi oleh 8 karena 144 yang merupakan 3 angka terakhir itu terbagi oleh 8. Selanjutnya prinsip yang ke-8, suatu bilangan bulat terbagi oleh 6 apabila bilangan itu terbagi oleh 2 dan terbagi pula oleh 3. Contohnya 64.872 itu terbagi oleh 6 sebab 2 habis membagi 64.872 dan 3 habis membagi 64.872. Nah, karena
2 dan 3 habis membagi 64.872, maka 6 juga habis membagi 64.872. Selanjutnya prinsip yang 9, bilangan bulat N sama dengan AK, AK-1, AK-2 hingga A0 terbagi oleh 11 apabila A0 plus A2 plus A4 dikurang A1 plus A3 plus A5 dan seterusnya terbagi oleh 11. Nah, contohnya 6.768.762 terbagi oleh 9 karena 2 plus 7 plus 6 plus 6 dikurangi 6 plus 8 plus 7 itu sama dengan 0 terbagi oleh 11. Nah, selanjutnya ada teorema 3. Di sini misalkan N sama dengan AK, AK-1, AK-2 sampai A0 dengan AI itu lebih dari sama dengan 0 kurang dari 9 dan AK-nya tidak sama dengan 0, yaitu N sama dengan AK kali 10 pangkat K hingga A0, maka 7 habis membagi N jika dan hanya jika 7 habis membagi AK, AK-1 hingga A1 min 2 A0. 13 juga habis membagi N jika dan hanya jika 13 habis membagi AK, AK-1 hingga A1 min 9 A0. Nah, di sini juga ada pembuktiannya. Contohnya, untuk memeriksa apakah 7 membagi 8.097 dilakukan sebagai berikut. Misalkan 7 habis membagi 48.097, maka 7 habis membagi 4.809 dikurangi 7 kali 2. Nah, ini masing-masing angka terakhirnya dikalikan dengan 2 hingga didapat 7 habis membagi 28. Nah, karena 7 habis membagi 28, maka 7 habis membagi 48.097. Nah, kalau yang untuk pembagian 13 itu angka terakhirnya dikalikan dengan 9. Nah, selanjutnya ada keterbagian 7, 11, dan 13. Misal di sini ada 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Itu kongruen dengan min 1 modulo 1001. 10 pangkat 6 itu kongruen dengan 1 modulo 1001 dan 10 pangkat 9 itu kongruen dengan min 1 modulo 1001 dan seterusnya. Nah, karena 1001 kongruen dengan 7 kali 11 kali 13, maka hal ini dapat digunakan untuk memeriksa keterbagian bilangan bulat oleh 7, 11, dan 13 yang sekaligus. Nah, di sini ada contohnya. Tinggal angka dari masing-masing bilangannya dikalikan dengan 10 pangkat jumlah dari angka sebelumnya. Nah, di sini juga ada keterbagian basis. Misalkan dalam basis 5, maka 5 pangkat 2 itu kongruen dengan 1 mod 4, 5 pangkat 3 kongruen dengan 1 mod 4, dan seterusnya. Maka di sini contohnya ada 6.264.222 di basis 3. Ini kita tinggal kalikan masing-masing bilangannya satu persatu dengan 5 dipangkatkan dengan jumlah angka sebelum-sebelumnya. Nah, akan didapat jika dijumlahkan 24 modulo 4. Nah, karena 24 itu habis dibagi 4, maka 0 modulo 4. Ini berarti 6.264.222 di basis 3 terbagi oleh 4. Nah, selanjutnya ada keterbagian basis juga yang di sini. Contoh yang kedua, misalkan dalam basis 8, maka 8 itu kongruen dengan min 1 modulo 9, 8 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, ini lakukan hal yang sama dengan yang tadi sehingga didapat 606 di basis 8 terbagi oleh 11 basis 8 atau 9 basis 10. Nah, itu dia beberapa penjelasan dari aplikasi kekongruenan yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.